Saya Ditanggar Tani Sarnani dengan NIM 186.379 ingin meresum kinetika kimia. Kinetika kimia yaitu ada apa saja yang perlu dibahas. Ada pendahuluan kinetika kimia, faktor yang mempengaruhi, dan order reaksi. Adapun order reaksi yaitu order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Kinetika kimia adalah bagian dari kimia fisika yang membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung dalam reaksi kimia. Ada yang berjalan relatif lambat, adapun yang berjalan sangat cepat. Yang berjalan sangat lambat ini contohnya yaitu pembentukan karang gigi, bisa beberapa hari, beberapa bulan, ataupun jika tidak dibersihkan bisa bertahun-tahun. Dan adapun reaksi yang berjalan sangat cepat yaitu ada bom atom atau nuklir. Laju reaksi yaitu mengukur seberapa cepat reaksi yang dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Misalnya pada reaksi ini ada reaksi berikut. Ini ada 2A menjadi B. Persamaan lajunya yaitu min 1/2 delta konsentrasi A per delta T, atau laju delta konsentrasi B per delta T. Untuk reaksinya, masing-masing koefisien akan berbanding terbalik dengan lajunya, dan tiap kali reaktan akan bernilai negatif, sementara produk akan bernilai positif. Ini dapat dilihat jika digambarkan grafik. Molekul A atau reaktan dengan berjalannya waktu akan semakin turun, sedangkan molekul B atau produk dengan berjalannya waktu akan semakin naik. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, yang pertama yaitu luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung cepat. Yang kedua yaitu konsentrasi reaktan. Konsentrasi semakin tinggi, maka bertumbuhnya semakin tinggi dan cepat, sehingga reaksi semakin banyak. Yang ketiga ada katalis. Adanya katalis untuk mempercepat reaksi. Yang keempat ada suhu reaksi. Suhu reaksi yang tinggi, maka reaksi endotermnya cepat dan tinggi juga. Hukum laju. Hukum laju berasal dari suatu pengukuran laju, dilakukan secara percobaan, bukan dari teori yang dihitung dan ditentukan, yang menghasilkan laju yang menyatakan bahwa laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Selanjutnya yaitu ada order reaksi. Order reaksi adalah tingkat reaksi suatu zat. Order reaksi menunjukkan pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi. Untuk waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal. Order reaksi yaitu ada order 0 di sini. A ke produk yaitu lajunya min delta konsentrasi A per delta T. Pengurangan entrasi reaktan terhadap satuan waktu. Persamaan ini untuk semua order 0, order 1, dan order 2. Untuk order 0 maka konstanta konsentrasi A. Konstanta laju dikali konsentrasi A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1, sehingga lajunya K, atau perubahan konsentrasi tiap satuan waktu pada order 0 akan tetap. Jika ditulis lagi untuk dibuat persamaan menjadi garis linier, yaitu diintegralkan konsentrasinya, diubah A0 menjadi A, dan waktu pengamatan T mula-mula hingga T. Jika diintegralkan, maka akan didapat konsentrasi A kurangi konsentrasi A0 sama dengan min K kali T. Konsentrasi A kurangi konsentrasi A0 itu dianggap sebagai Y, sedangkan min K kali T
dianggap sebagai slope jika dibuat persamaan garisnya atau dibentuk grafiknya. Lalu menghitung konstanta satuan laju akan didapat dari K sama dengan min delta konsentrasi A per delta T, yaitu pada nilai ordinal. Nilai itu adalah K sama dengan M molar per detik sama dengan M kali detik pangkat min 1. Waktu baru ordinal. Konsentrasi A sama dengan min K kali T plus A konsentrasi A0. Yang ini adalah persamaan ordinal, konstanta dan waktu. Untuk itu dimasukkan ke rumus T setengah, maka konsentrasi A sama dengan setengah konsentrasi A0. Bisa dilihat menjadi setengah konsentrasi A0 sama dengan min K kali T setengah plus konsentrasi A0. KT setengah sama dengan konsentrasi A0 dikurangi setengah konsentrasi A0 menjadi setengah konsentrasi A0. Bisa dilihat menjadi konsentrasi A0 per 2K. Yang kedua ada reaksi orde 1. A membentuk produk. Lajunya yaitu min delta konsentrasi A per delta T. Untuk laju yang kedua yaitu ada K konsentrasi A. Ini adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Jika disamakan sama dengan min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K konsentrasi A. Jadi K sama dengan min delta konsentrasi A per delta T dikali 1 per konsentrasi A menjadi min delta konsentrasi A dikurangi delta T konsentrasi A. Jika didiferensialkan, maka akan didapatkan min D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A. Lalu ditata ulang menjadi D konsentrasi A per konsentrasi A min sama dengan min K dt adalah waktu yang bergerak mulainya. Dengan mengintegralkan T sama dengan 0 dan T sama dengan T, tidak selalu T mula-mula. Begitu pula konsentrasinya juga bergerak mulai konsentrasi A0 menjadi A, konsentrasi A. Dengan mengintegralkan, konsentrasinya berubah, konsentrasi A0 hingga menjadi A, lalu untuk T-nya berubah dari T0 menjadi T. T0 dan A0 hanya digunakan untuk pengamatan saja pada waktu tertentu. Untuk hasil integralnya didapat yaitu ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A0 sama dengan min KT atau ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min KT. Persamaan ini diubah menggunakan rumus umum dari ln A per B sama dengan C atau ln A min ln B sama dengan C. Ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min KT. Ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A0 min KT ditata ulang menjadi ln konsentrasi A min KT ditambah ln konsentrasi 0. Jika ditata dalam persamaan garis lurus, maka didapat ln konsentrasi A sama jadi Y dan ln dan min KT menjadi gradien plus ln konsentrasi A0 menjadi B. Jika terdapat intersik yaitu ln A sama dengan waktu baru ada 1 ln konsentrasi A per konsentrasi
dari konsentrasi mula-mula. Bila T sama dengan T setengah, konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0/2, maka konsentrasi A dibagi 2. Dari sini kita dapatkan T setengah sama dengan 1/K/2 sama dengan 0,693/K. Waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan. Nilainya berbanding terbalik dengan konstan laju. Berikutnya yang terakhir yaitu ada orde reaksi 2. Contohnya A menjadi produk. Laju sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Ini dari pemahaman hukum laju secara umum bahwa lajunya adalah banyaknya perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, sehingga rumus laju adalah sama dengan perbedaan untuk orde 2 adalah pangkat 2, yaitu laju sama dengan delta konsentrasi A pangkat 2. Satuan K dari sini didapat M per detik dibagi M pangkat 2. Untuk laju adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, yaitu molar per detik. Konsentrasi pangkat 2 didapat molar pangkat 2, maka didapatkan sepermolar X per detik, sepermolar kali detik. Berikutnya menghitung persamaan laju untuk reaksi orde 2. A menjadi produk dengan menggunakan kalkulus. Cara penurunan rumus ini sama dengan kita menghitung reaksi orde 1. Menentukan waktu paruh orde 2. Dengan persamaan yang kita dapatkan atau kita ketahui bahwa konsentrasi A pada saat kondisi waktu paruh ialah menjadi setengah. 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus KT, yaitu menjadi 1 per konsentrasi A0 per 2 sama dengan 1 per konsentrasi 0 plus KT setengah. Kondisi pada saat waktu paruh ini dimasukkan ke dalam rumus. Konsentrasi A kita gantikan dengan kondisi setengah dari A0, dengan penyebut disamakan menjadi sama-sama setengah dari A0, sehingga pembilangnya kita dapatkan demikian. D setengah untuk reaksi orde 2 sama dengan 1/A0 dikali 1/K sama dengan 1 per konsentrasi A0 per K. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.